warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Lestari, mahasiswa jurusan Tata Rias di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang menempuh semester 4 dan memiliki minat besar di bidang Tata Rias. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Maaf sebelumnya sekiranya Ibu berkenan memberikan informasi tentang biodata Ibu kepada saya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, perkenalkan saya Armawati. Saya bisa dipanggil Miss Arma oleh anak-anak saya di sekolah. Nah, saya itu berasal dari Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan saat ini saya sedang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di UPT SPS SMPN 43 Bulukumba. Gelar yang Ibu sandang sebagai apa? Kalau gelar yang saya sandang itu tentu saja sarjana pendidikan ya, ditambah lagi dengan gelar profesional saya yang saya peroleh dari pendidikan profesi guru. Jadi sekarang bertambah gelar menjadi GR. Jadi nama lengkap Ibu? Iya, Armawati SPD GR. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai guru di SMP 43 Bulukumba? Kalau dihitung-hitung ya Mbak Dela ya, saya tuh bekerja di pertengahan 2018. Jadi kalau dihitung sampai saat ini mungkin sudah sekitar 7 tahun ya. Baik, sebelum Ibu menjadi guru di SMP 43, apa pernah Ibu menjabat sebagai apa saja di luar sekolah maupun di dalam sekolah? Kalau jabatan di luar sekolah tidak ada ya, mungkin cuma ibu rumah tangga biasa ya. Nah, kalau dalam sekolah saya itu diamanahi juga selain sebagai guru, saya juga diberi amanah untuk mengampu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Apakah menjadi seorang guru adalah cita-cita Ibu dari kecil? Bukan, saya sebenarnya cita-cita kecil itu adalah menjadi seorang dokter. Tapi karena saya sangat terbatas dengan kemampuan otak saya ya, saya paham betul bahwa saya tidak bisa jadi guru. Akhirnya saya banting setir menjadi guru bahasa Inggris. Karena latar belakang keluarga juga rata-rata guru. Jadi itu sangat memudahkan saya bisa mendapatkan motivasi, bisa mendapatkan background, utamanya dari orang tua seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu menangani siswa yang berperilaku yang sulit di sekolah? Awalnya, kalau ada siswa berperilaku buruk di sekolah, saya pasti menerapkan hukuman. Ya, saya selalu menerapkan hukuman, tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya yang diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, saya mulai paham bahwa sebenarnya anak-anak itu tidak ada yang nakal, tapi mungkin anak-anak itu ada beberapa yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan rata-rata anak-anak yang nakal itu misalnya yang berperilaku khusus itu biasanya berasal dari keluarga yang broken home, kadang orang tuanya cerai, kadang orang tuanya juga pergi bekerja merantau, sementara si anak harus tinggal dengan neneknya. Jadi ada rasa-rasa seperti kurang diperhatikan, dan itu mereka akhirnya mencari itu di sekolahnya dengan mencari perhatian temannya, dengan mengganggu temannya, seperti itu. Baik, dalam setiap profesi itu kan selalu ada suka maupun duka. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, suka dukanya menjadi seorang guru itu apa saja? Pasti selalu ada suka dan duka ya. Jadi tapi saya ingin memulai dari dukanya. Kalau dukanya jadi guru ya, pertama, jadi guru itu bukan pekerjaan yang menjanjikan, karena guru itu selain mentransfer ilmu, kita juga melakukan mendidik. Jadi selain kita mentransfer mengajarkan materi, kita juga harus mengambil isi hati mereka. Kita mengajarkan tentang etika, tata krama, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak mudah, karena si anak-anak ini pada dasarnya sudah dibentuk dari lingkungan keluarganya. Jadi keluarganya misalnya
dari keluarga yang kita tidak tahu ya bagaimana dia dididik di keluarganya. Nah, tiba di sekolah, ketika ada kebiasaan yang mereka anggap misalnya berbicara kasar di lingkungan keluarganya, ketika sampai di sekolah mereka berbicara kasar, itu kan sebenarnya tidak etis. Nah, kita ajarkan pelan-pelan tidak boleh, dan itu sebenarnya butuh waktu, dan ya sebenarnya bisa dianggap itu duka juga ya untuk guru, harus tetap semangat. Nah, sukanya itu adalah ketika ada anak-anak yang mengucapkan, "Ibu, terima kasih Ibu, berkat Ibu saya paham tentang materi ini, saya sekarang bisa belajar lebih baik lagi." Nah, itu sebenarnya rasa terima kasih guru tuh lebih ke situ ya, merasa diapresiasi ketika ada seorang anak yang berhasil meskipun cuma mendapatkan satu ilmu. Ya, seperti itu. Baik, menurut Ibu, yang menjadi seorang guru itu merupakan tugas yang cukup berat atau? Kalau bagi saya, guru itu adalah tugas yang menantang sebenarnya, karena kita diberi amanah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana mencerdaskan kehidupan bangsa itu tertuang dalam amanat pembukaan Undang-Undang Alinea keempat. Ya, jadi kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat menantang sih sebenarnya. Baik, jenis masalah apa saja yang sering Ibu hadapi oleh para mahasiswa di sekolah? Siswa dan siswi ya di sekolah. Biasanya itu masalah mereka itu beragam ya. Yang paling umum sebenarnya itu ya ketidakmampuan mereka memahami literasi. Jadi saya rasa minat baca anak-anak sekarang itu sangat rendah sekali. Bahkan untuk memahami teks pendek saja itu butuh sampai 4-5 kali dibaca berulang-ulang sampai bisa dipahami maksudnya apa. Ya, mungkin itu ya masalahnya. Bagaimana tantangan dalam mengelola waktu antara mengajar dan administrasi? Ya, awalnya mengajar dan administrasi itu sangat ribet ya. Apalagi sekarang di sekolah itu kan staf itu ya tidak ada. Jadi guru tuh selain berperan sebagai pengajar, juga itu harus mengajarkan administrasi di sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin ini bisa jadi solusi terbaik dari pemerintah ya, pemerintah Kabupaten Bulukumba yang memberikan kebijakan bahwa anak-anak itu pulang jam 1 dan gurunya pulang jam 2. Jadi biasanya kan kalau jam 1 anak-anak sudah pulang, guru tuh bingung mau apa di sekolah karena kita tidak punya lagi siswa yang akan diajar. Tetapi syukurlah untuk sekarang itu jam kosong ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan administrasi. Jadi besoknya kita bisa kembali mengajar seperti biasa, dan jam setelah pulang sekolah itu anak-anak pulang sekolah, guru bisa memanfaatkan waktu itu untuk mengerjakan administrasi yang ada. Baik, dilema etis yang Ibu alami dalam memberikan nilai? Dilema etis sebenarnya ada beberapa sih, karena biasanya kan dilema etis yang pertama itu anak-anak yang ikut membantu orang tuanya. Ini yang pertama ya, anak-anak yang membantu orang tuanya bekerja. Kadang misalnya yang berprofesi sebagai petani ataupun tukang bangunan, anak ini kadang harus meninggalkan sekolah dan kembali ke sekolah itu ketika akan ujian, entah ke ujian semester, penaikan kelas. Jadi proses di sekolah itu banyak terlewati dengan sering alpa, ketidakhadirannya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita bingung, karena kadang mau misalnya dinaikkan kelas, kita khawatir ada tanggapan miring dari masyarakat yang lain, utamanya sebenarnya teman-temannya yang lain yang sebenarnya aktif pergi ke sekolah. Kadang bilang, astaga, begitu tuh makin panik deh, jangan makin sering ke sekolah karena itu naik kelas tuh biar tidak sering pergi sekolah. Nah, itu sebenarnya dilema. Mau dikasih tinggal kelas, kepala sekolah juga atasan sih sama pimpinan juga menuntut kita untuk harus dinaikkan, karena kalau kapan tidak naik kelas itu bisa jadi akreditasi sekolah bisa mendapat masalah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arma atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama. Semoga
Wawancara hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang kita bahas. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Ibu Arma. Iya, sama-sama. Saya juga sangat senang bisa mentransfer atau bisa saling sharing ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya pengalaman yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Baik, Ibu. Terima kasih Mbak Dila. Sama-sama, Ibu.